Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kira-kira kalian udah siap belum nih untuk mengikuti pelajaran hari ini? Untuk mengikuti pelajaran hari ini, kalian bisa siapkan terlebih dahulu buku tulis dan pulpen untuk mencatat bagian mana saja yang dikira kalian penting untuk kita bahas ketika pertemuan tatap muka berlangsung berikutnya. Oke, yuk kita simak lebih lanjut tentang materi hari ini. Let's go! Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai lembaga sosial. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial itu merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, biasanya lembaga sosial ini terbentuk karena adanya interaksi sosial di masyarakat yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira kenapa sih perlunya dibentuk lembaga sosial? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, lembaga sosial itu terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lembaga sosial ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut, yang mana manusia itu sendiri hakikatnya adalah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendirinya dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka dari itu, lahirlah aturan-aturan yang disebut juga dengan norma kemasyarakatan. Kira-kira apa aja sih macam-macam norma yang ada di masyarakat itu? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita jauh lebih lanjut membahas mengenai macam-macam norma, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu norma? Nah, norma itu merupakan suatu aturan atau kaidah yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku di dalam masyarakat. Nah, norma ini berfungsi sebagai acuan penilaian perilaku. Apakah perilaku yang kita lakukan itu benar atau salah sih? Nah, seperti itu. Nah, biasanya juga norma itu dijadikan sebagai suatu pedoman bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya agar terciptanya kehidupan yang mereka harapkan seperti kehidupan yang damai, tentram, dan sebagainya. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu pengertian norma, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat apa aja sih yang diperlukan agar norma tersebut dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial. Yuk kita simak. Nah, sebelumnya, nggak semua norma yang ada di masyarakat itu dapat disebut sebagai lembaga sosial. Maka dari itu, sebuah norma agar dapat dikatakan sebagai lembaga sosial harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, sebagian besar anggota dalam masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang ketiga, norma tersebut memiliki sanksi yang mengikat pada setiap anggota masyarakatnya. Nah, setelah kita mengetahui apa aja syarat-syarat yang diperlukan agar suatu norma dapat dikatakan sebagai lembaga sosial, maka dari itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai tingkatan norma yang ada di masyarakat. Nah, biasanya norma-norma yang ada di masyarakat ini memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang memiliki kekuatan mengikat yang rendah atau lemah, dan ada juga norma yang memiliki kekuatan mengikat yang tinggi. Yuk kita simak apa aja sih tingkatan-tingkatan norma yang ada di masyarakat. Nah, tingkatan norma di masyarakat terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah usage atau cara. Nah, norma cara ini dapat kita lihat dari perilaku individu dalam melakukan kegiatan di masyarakat. Nah, biasanya apabila terdapat suatu penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan diberikan sanksi yang berat, hanya diberikan sanksi sosial saja. Contohnya, misalnya ketika ada seorang anak membuang sampah sembarangan. Nah, maka dari itu
orang lain yang melihatnya akan menegurnya. Nah, itu salah satu contoh dari norma cara atau usage. Nah, norma yang kedua ada folkways atau kebiasaan. Nah, norma folkways atau kebiasaan ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama. Nah, apabila terdapat suatu penyimpangan dalam norma ini, akan diberikan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Contohnya adalah ketika kita ingin berangkat ke sekolah, kita mencium kedua tangan orang tua terlebih dahulu. Itu merupakan salah satu contoh dari norma folkways atau kebiasaan. Nah, yang ketiga ada norma Morse atau tata kelakuan. Nah, norma ini merupakan suatu kebiasaan yang kemudian diterima oleh masyarakat sekitar dan dijadikan sebagai patokan atau norma pengatur dalam bertindak. Nah, apabila terdapat suatu penyimpangan dalam norma ini, maka pelaku yang melakukan penyimpangan tersebut akan diberikan sanksi. Contohnya, seperti misalnya kalian di sekolah. Sekolah membuat peraturan bahwa hari Senin harus memakai seragam putih biru dengan menggunakan rompi. Nah, apabila kalian tidak mengikuti arahan yang diberikan oleh sekolah, maka kalian akan diberikan sanksi oleh guru di sekolah. Nah, itu salah satu contoh dari norma Morse atau tata kelakuan. Nah, tingkatan norma yang terakhir ada norma custom atau adat istiadat. Nah, norma custom ini merupakan suatu tata kelakuan yang menyatu dengan pola perilaku masyarakat yang memiliki kekuatan mengikat yang tinggi. Biasanya, norma adat istiadat ini diturunkan oleh leluhur-leluhur kalian dan menjadikan suatu budaya dalam masyarakat. Nah, apabila terdapat suatu penyimpangan di dalam norma custom ini, maka pelaku yang melakukan penyimpangan akan mendapatkan sanksi yang keras dari masyarakat. Salah satu contoh dari adat istiadat adalah misalnya seperti upacara ngaben atau upacara pembakaran mayat yang ada di Bali. Nah, itu merupakan 4 tingkatan norma yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Yang pertama kita bahas adalah fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki fungsi yang pertama adalah memberikan pedoman pada masyarakat. Nah, biasanya lembaga sosial ini memberikan arahan kepada setiap anggota masyarakat bagaimana sekiranya mereka harus berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Yang kedua adalah menjaga keutuhan masyarakat. Nah, lembaga sosial itu sendiri memiliki fungsi untuk mengatur berbagai aktivitas di dalam masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi atau harmonis. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah memberi pedoman pada masyarakat untuk melakukan pengendalian sosial. Artinya, lembaga sosial memiliki fungsi sebagai sistem pengawasan pada masyarakat terhadap tingkah laku anggota yang ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga. Seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin, lembaga keluarga merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua orang yang berjenis kelamin berbeda, yakni perempuan dan laki-laki yang disatukan melalui lembaga perkawinan. Nah, di dalam lembaga keluarga ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi ini merupakan salah satu wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab antara suami istri, yang mana di dalam fungsi reproduksi ini menghasilkan anak seperti kalian. Nah, yang kedua ada fungsi proteksi. Nah, dalam lembaga keluarga ini, keluarga senantiasa memberikan perlindungan kepada setiap anggotanya, baik perlindungan fisik maupun perlindungan yang bersifat
kejiwaan. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Contohnya adalah seperti ayah yang bekerja untuk mencari nafkah. Yang keempat ada fungsi sosialisasi. Nah, di dalam fungsi sosialisasi ini, keluarga memiliki peran untuk membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh orang tua dan masyarakat. Nah, yang kelima ada fungsi afeksi. Nah, di dalam lembaga keluarga ini memiliki fungsi afeksi, yaitu memberikan kasih sayang dan juga perhatian kepada anak-anaknya. Dan ada juga fungsi pengawasan sosial, di mana setiap anggota keluarga memiliki tugas untuk mengontrol atau saling mengontrol serta saling mengawasi satu sama lain seperti itu. Misalnya, ketika orang yang lebih tua mengawasi orang yang lebih muda seperti itu. Dan yang terakhir ada fungsi pemberian status. Nah, melalui lembaga perkawinan, seseorang akan mendapat status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu misalnya laki-laki sebagai suami dan juga perempuan sebagai istri. Nah, itu merupakan pengertian dari lembaga keluarga. Nah, lembaga yang kedua ada lembaga agama. Lembaga agama sendiri merupakan suatu sistem keyakinan serta praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dibakukan. Nah, lembaga agama juga dapat menjadi salah satu pelopor dalam menciptakan ketertiban sosial di masyarakat. Adapun fungsi dari lembaga agama yang pertama adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi maupun dalam kehidupan dengan Tuhannya, seperti itu. Yang kedua adalah sumber kebenaran. Nah, setiap agama itu mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara masing-masing untuk mencapai kebahagiaan atau kemakmuran hidup, seperti itu. Yang ketiga adalah pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya, atau hablum minallah dan juga hablum minanas. Nah, yang keempat adalah pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai pedoman keyakinan manusia untuk berbuat baik dan selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhannya, seperti itu. Nah, itu merupakan pengertian dari lembaga agama. Yang selanjutnya ada lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi itu sendiri merupakan suatu lembaga yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Nah, biasanya lembaga ekonomi ini berfungsi untuk mengatur bidang ekonomi untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, seperti itu. Nah, adapun fungsi dari lembaga ekonomi yang pertama adalah untuk memberikan pedoman dalam mendapatkan bahan pangan. Yang kedua adalah untuk memberikan pedoman tentang harga jual beli barang di pasaran. Nah, yang ketiga adalah memberi pedoman tentang cara pengupahan. Dan yang keempat, memberi identitas bagi masyarakat dan sebagainya. Itu merupakan pengertian dari lembaga ekonomi. Nah, lembaga selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku individu dari yang arah buruk jadi ke arah yang lebih baik. Nah, adapun menurut Horton dan Han dalam Kamanto Sunato 2004, lembaga pendidikan memiliki dua fungsi, yakni fungsi manifest dan juga fungsi laten. Fungsi manifest lembaga pendidikan yang pertama adalah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah atau turun langsung ke dunia kerja. Yang kedua adalah mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, untuk melestarikan kebudayaan masyarakat, di mana dalam lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Dan yang keempat adalah untuk menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi bermasyarakat. Sedangkan fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari dari lembaga pendidikan, yang pertama adalah mengurangi pengendalian orang tua, di mana adanya lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tua karena adanya
peran guru dalam pengajaran dan pendidikan di sekolah seperti itu. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Nah, dalam lembaga sosial pendidikan ini diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para murid untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga adalah untuk memperpanjang masa remaja. Nah, di mana dalam lembaga sekolah atau lembaga pendidikan ini memungkinkan diperpanjang masa remaja dan juga penundaan masa dewasa seperti itu. Nah, itu merupakan pengertian dari lembaga pendidikan. Yang selanjutnya ada lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, contoh dari lembaga politik yang ada di Indonesia, yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua ada Presiden dan juga Wakil Presiden. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat ada DPD dan yang kelima ada pemerintah daerah dan yang keenam ada partai politik dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari lembaga politik yakni adalah untuk memelihara ketertiban di dalam negeri. Nah, lembaga politik ini memiliki fungsi untuk menindak atau sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan damai dan tentram. Yang kedua adalah untuk mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik ini memiliki fungsi untuk merencanakan dan juga melaksanakan pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya misalnya pengadaan atau distribusi pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Itu merupakan pengertian dari lembaga politik. Untuk pemaparan hari ini, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.